Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Astaghfiruh wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak-bapak sekalian rahimakumullah, marilah kita lihat kembali di kajian kita malam hari ini untuk Kitabul Maram sampai di bab walimah. Kemarin sudah saya bacakan di hadis yang pertama dari bab atau di hadis yang ke-905. Sekarang kita lihat kembali di bab ini di hadis yang ke-906. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma, qala berkata Ibni Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza du'iya ahadukum, apabila diseru salah satu dari kalian itu ilal walimati, menuju walimah, falyatiha, maka hendaklah dia mendatanginya, undangan walimah tadi. Muttafaqun alaihi, disepakati atasnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Walil muslimin, dan pada Imam Muslim, idza da'a ahadukum akhahu, apabila diundang salah satu dari kalian oleh saudaranya, falyujib, maka hendaklah dia mengijabahi. Ursan, baik itu undangan undangan walimah pengantin, karena aunahwahu adalah atau semisalnya, semisal undangan urs. Nah, ini ada beberapa hak ya sebagai seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Kalau kita lihat di nanti akan kita sampai juga ya di kitab Jami yang ada di Bulughul Maram ini juga, nanti akan ada hadis itu yang dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, hakul muslim alal muslimin sittun. Jadi haknya seorang muslim kepada muslim yang lain itu ada 6. Nah, salah satunya itu wa idza da'aka, apabila menyeru ya, kepadamu, fa'ajibuhu, maka hendaklah mengijabahi seruan itu. Kalau saudara muslim itu menyeru kepadamu, maka hendaklah kamu mengijabahinya. Saudara muslim. Nah, kalau hadis ini, apabila salah satu dari kalian itu diundang atau diseru kepada urusan walimah, masalah urusan walimah, maka supaya mendatangi undangan tadi. Ini muttafaqun alaihi. Lah kalau di Imam Muslim, berarti ini yang tertulis ini di kitabnya Imam Bukhari. Kalau Imam Muslim, apabila salah satu kalian itu diseru kepada saudara kalian, maka supaya mengijabahi, sama artinya
ijabai artinya mengiyakan seruan tadi, baik itu walimah urus ataupun yang semisalnya itu. Walimah urus itu kan ya seperti yang lainnya itu kan seperti walimah akikoh ya, walimatul akad dan lain sebagainya, atau undangan-undangan makan biasa gitu ya. Pokoknya undangan makan saudara muslim kita. Bagaimana dengan orang-orang yang mengundang kita lewat undangan ulem nih, ulem. Apalagi kalau sekarang kan ada tunjukkan, tapi sebelum hari H itu kan nyebar undangan itu, kemudian undangan itu disertai dengan bingkisan makanan yang diberikan kepada orang yang diundang tadi. Halal-halal saja, tidak apa-apa. Ya. Adapun undangan itu nanti akan dilihat, kalau seandainya mendatangi undangan itu kemudian ada kemaksiatan dan kita tidak bisa berbuat apa-apa ketika di dalam acara itu, kemaksiatan itu kita wis ora iso ngopo-ngopo. Ya lebih baiknya ya tidak hati maksiat, ngomongnya ra iso. Man ra'a minkum mungkaran fal yughayyir bi yadihi kan itu. Fa'ilam yastati fa bi lisani ada hadisnya. Fa'ilam yastati fa bi qalbi. Itu pun disebutkan dengan al-aful iman. Jadi barang siapa yang melihat satu kemungkaran, dirubah kemungkaran itu dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya. Kekuatan. Kalau tidak dengan lisannya, itu digawe wajah ini digawe ini. Ya pas. Kalau tidak ya diberikan nasihat sebelum atau sesudahnya. Dipakai atau tidak bukan urusan kita. Yang penting kita di hadapan Allah itu sudah menyampaikan satu kebenaran. Adapun orang yang kita sampaikan itu tidak mau, bukan urusan kita. Ya, bukan urusan kita. Kita tidak akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala kok. Urusan dia sendiri. Jadi seperti orang berdakwah itu adalah urusannya menyampaikan Quran dan Sunnah ini kepada dari siapapun. Yang penting ya dari Allah dan Rasulnya tersampaikan dari siapapun. Adapun orang yang menerimanya ini mau dan tidaknya itu Allah, urusannya Allah. Bagi orang yang mudah apa saja. Diajak tidak mau, senang apa ya. Malah besok ngajak lagi, pahala lagi. Diundang, diajak kebaikan, kok mau? Tambah seneng mereka, tambah seneng karena apa yang dia lakukan, kebaikan-kebaikan itu dapat pahala mereka itu tanpa dikurangi pahalanya. Kita pun yang mengajak juga mendapatkan satu pahala. Nah maka buat kita itu kan ya khairukum man ta'allama Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang belajar Al-Quran kemudian dibelajarkan kepada orang lain. Itu sebaik-baik. Jadi orang yang baik itu muslimin itu enggak susah, cukup belajar Al-Quran ini kemudian diajarkan kepada orang lain. Lalu kalau ini seruan, ya, seruan. Nah, bagaimana kalau terpaksanya dia datang ya? Kalau udah datang malah jadi fitnah lah misalkan gitu ya. Ya sudah, kita mengambil aful iman tadi, selemah-lemah iman. Kita sebenarnya membenci kok, dalam hati membenci. Nah, lain waktu didakwai, ya, didakwai. Kalau tidak berani mendakwai, cari orang yang sekiranya itu bisa memberikan satu nasihat buat dia. Apa atau nasihat itu? Berkemauan baik kepada orang lain itu nasihat. Maunya berkebaikan, diterima enggak? Bukan urusan. Ya. Tandanya bapak-bapak sekalian ini kalau punya gawe ya tidak usah tanggung-tanggung, kita sendiri yang punya gawe itu. Ditawarin, tapi punya gawe ditawarin yang namanya dekorasi gratis lah, sound system gratis ya mas. Ya satu lima, sound systemnya satu lima. Oh ya butuh kok mungkin siaran, nah butuh siaran. Kalau apa namanya dekorasi ya
Ya tidak saya terima karena memang tidak butuh terus ngeten mawon. Daripada binjing tamu mriki kados ngeten, sok nak ajeng tamu mriki pangling omahe lho. Kok beda kali ini kok Pak? Oh, yang itu boleh. Dan orang kan seperti itu nggih. Kita kan sudah jadi umum. Rumah kita sendiri itu begitu kita tempati sendiri itu sudah apa adanya, tapi begitu kamu ada tamu dibersih-bersihkan. Jadi kalau kita sendiri sak-sak wae, ada orang lain sing sak api-api, ya sebetulnya tidak salah. Kita akan lebih baik kalau rumah kita yang kita tempati itu ya diusahakan ya bersih, wong nggone dhewe lah itu ya. Undangan manten, ya seperti yang saya sampaikan, kalau namanya undangan manten ya harus sudah jadi manten. Nah, sementara adat yang berlaku itu nikahnya besok, undangannya ini sudah datang, pengarep-arep, midodarenan. Jadi kan undangan apa lebih? Undangan manten udah nikah. Mendingan telat, ya, mendingan telat. Intinya kalau itu undangan kebaikan datang, jangan kita. Ayo mantan ya bisa memberikan. Ini kan begini dan seperti foto mawon. Ya, saudara Muslim kita adalah saudara kita ya, kita bantu, ya kita bantu, kita usahakan saudara Muslim itu memerlukan kita ya kita hadir. Walaupun bertemu itu sudah menampakkan wajah yang ceria itu sudah mendapatkan satu pahala sunnah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Belum ketemu jabat tangan, mengucapkan salam, ucapkan salam saudara Muslim. Dari kenal tenanan itu jawab salam ini benar. Masya Allah, kecurigaannya terhadap muslimin kok Masya Allah. Dan kita itu dihukumi oleh dohirnya. Kalau dohirnya baik, nah kenapa kita tidak berbuat baik? Masalah hati urusan Allah Ta'ala. Salam ya tetap di harus datang, kalau tidak. Bahkan Imam Asy-Syafi'i kalau undangan walimatul yang disebutkan dengan walimah-walimah yang ada tuntunannya ini, yang sudah dijelaskan, urus, misalkan itu ya, wajib dia datang kecuali ada wudu, ya. Kalau kita kebayang saudara Muslim kan berarti tidak ada semacam kemaksiatan mungkin gitu. Kalau Muslimnya kemudian kalau dari arah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, apabila saudara kalian itu menyeru pada salah satu dari kalian itu, maka supaya mengijabahi, mengiyakan seruan itu. Baik itu walimatul urus ataupun yang semisalnya itu. Jadi kan kelihatannya sepele ya, bisa sepele. Kalau kita lihat kan urusan mangan lah ini. Banyak undangan itu mestinya kita lebih senang gitu ya, agak ngirit di rumah. Apalagi dijelaskan diundang tenggane Pak Amri kok mungkin. Nah, dijelaskan undangan niki napa mung kula kiyambak napa sak keluarga lho. Justru sak keluarga nak 6 lah nggih. 6 ibu setunggal, bapak setunggal, 8. Lho nek nyepaki mboten sak monten. Dijelaskan sekalian, jangan sampai begitu diundang tidak jelas ternyata undangan itu cuma satu orang membawa anak dan istrinya. Kalau ada teman-teman itu kan malah kudu dijelaskan soalnya anak ini itu kakak, anaknya 8, 9 kan ya dijak kabeh, wah iya jadi susah lah ini. Nah, undangannya berapa? Adapun tentang pemberian itu, ninggali atau orang ninggali itu sekedar kalau jago kemudian ngasih itu ya baik-baik saja. Kalau memang aman ada, ya. Mau membantu kok nyumbang, namanya nyumbang, tidak apa-apa. Atau bawa hal-hal yang lain, ya, bawa beras, bawa gula, gitu. Bawa teh, terus bawa amplop gitu ya, diisi duit. Ya boleh saja, tapi itu tidak menjadi keharusan. Maka bapak-bapak kalau punya gawe itu sudah harus siap semuanya.
Jangan ngitung murahnya, wah di terkait yang datang sekian pasti sekian. Wah terbaik. Bingung pamitan. Dipersiapkan betul-betul. Kalau bikin satu walimah itu diperkirakan tidak menjadikan satu bumerang di akhirnya. Apalagi kalau keumuman yang masih jahiliyah, wah pun malah jadi fitnah. Jawabnya sedih, lewat dirosok dan lain sebagainya. Bawa banyak juga tidak apa-apa, sakit apa-apa. Boleh-boleh saja. Asal ya itu tadi tidak memperberatkan. Namanya undangan. Ya, kita datang. Hadis berikutnya, Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarru ta'ami, sejelek-jelek makanan itu ta'amun makanan al-walimati walimah. Sejelek-jelek makanan itu makanan walimah yang yumna'uha, dihalanginya. Makanan walimah tadi man orang yang yaktiha, yang dia mendatanginya. Wa yud'a, dan diundang ilaiha kepadanya itu man orang yang yakbah, enggan ha padanya, pada makanan walimah tadi. Waman, dan barang siapa ya lam yang yujibi, dia itu mengiyakan atau mengijabai ad-da'wata, undangan. Jadi barang siapa yang tidak mengiyakan undangan, faqad asallahu wa rasulahu, maka sungguh dia telah maksiat kepada Allah dan maksiat kepada Rasulnya. Akhrajahu Muslimun, mengeluarkan Imam Muslim. Jadi sejelek-jelek makanan dalam walimah itu adalah dihalang-halangi orang yang mestinya datang. Dia butuh datang itu. Ada undangan makan, oh kebenaran saya lapar, makan saja kekurangan. Lah ya, namanya kan butuh dia. Ya, tapi itu dihalang-halangi. Oh, ngundang kaya hasilnya apa? Tidak ada hasilnya. Mengeluarkan nasi satu piring, kemudian minuman satu gelas, kemudian snack, atau mungkin ada sopnya. Itu hitung-hitungannya itu harus beruntung. Nek undang kaya, kita eran jagung gak ya? Karena apa-apa nih lah, ya diundang. Nah terus yang diundang itu orang yang sudah tidak butuh. Man yakbah, orang yang tidak butuh makanan yang tidak ada dalam walimah itu. Nah kan kita lihat ya, Masya Allah, minum saja apa namanya masih utuh, padahal mau dicicipi terus makannya juga begitu, gula arek tok ngoten. Padahal ini kita jangan itu. Lah kok ndak dilokke, ndak apa-apa. Kok ndak DC ditawani tanduk nggih, lah apa-apa. Kok ndak nggih ngoten nggih, ora apa-apa. Wong sudah diberikan. Maaf, apa yang telah disuguhkan itu, kalau tidak malu lagi, jenengan kelun kayak ngetas itu jadi rapopo. Dan bertamu terus disuguhkan, monggo lah. Artinya monggo itu silahkan dihabiskan, boleh. Ini akan propresan orang denda ini buat apa-apa. Nah, nek umpama disuntak, jane lho nggih, jane niku nggih. Jane buat apa? Pak itu pisang sampai kerang kan gitu. Wah, monggo Pak lah ngoten. Pendet setunggal terus jane nggih halal-halal saja. Tapi itu nanti pengaruhnya ke keumuman, nggih, umumnya. Jadi fitnah atau enggak, nah itu perlu digagas. Nek halalnya halal saja. Nah maaf kalau nek jagung sering. Ini kan umpamane enten mete ini nopo kacang itu mboten kula maklum tetep kula ini nggih limpe ngoten mboten sampai jadi fitnah. Kok tiba wah kebake Pak kae.
pembersihan. Ya oleh-oleh Pak, omah Pak. Itu halal. Apalagi makan itu usahakan kalau walimah itu makan itu dihabiskan. Nek sekiranya tidak habis, gatuh nomor pripun. Nek walimatul akikah kan lebih enak nggih. Biasanya ngeten iki lesian itu kan. Bisa. Tapi nek walimatul urus setingale lah sebagian temen orang dintek ra apa-apa ora ibu dhewe kok. Oh ngono to. Weh, nek ibu dhewe kudu dintekke. Oh iya. Ya monggo. Wong berlebihan juga tidak boleh. Oh gitu, bisa juga. Tapi intinya diusahakan jangan sampai dijadikan satu mubazir. Mubazir itu dapat cerita saja. Wallahu a'lam. Ini kebenarannya. Cerita dari Imam San. Itu kan orang Solo. Kan orang Solo itu ada orang usaha barang antik. Haji Ishak namanya itu, barang antik. Itu miliuner itu kan matinya mau di dalam miliatan duit kuatah. Nah dia bayar itu digawe ngoten niku nggih. Sisa makanan yang ada itu oleh mereka itu menyuruh orang-orang yang kerja di situ untuk lawe nih loh, lawe disendirikan. Jadi kan nek kowe umo tak olahi nek tak pangani dhewe. Yang bisa masih dipakai. Karena kita itu kan pisah-pisah ngoten itu lumbuk kemawon. Dibumbune kita enak, tanggo kula yang ngoten. Diparing kok asal daging kana Mbah. Kula rewan teng mriku nggih buri, oh kula paham. Gen bulan-bulan lumbuke. Kan niku lak mboten reget, wong gengsi niku awak. Mangan sithik tok janjane nggih sebagian jane nggih luwe sak jane cuman risi kok kanca kula pun mboten kadang kula mangan lah alon-alon mawon oh nek kula nggih pun lah rampung keadaane ngoten niku dan nek pas musim corona niku mboten dimakan teng mriku nggih malah lebih enak ngoten mriku sekedap terus diparingi terus balik paringi balik boten betok bergumunan. Nek sing masak nggih gumunan padha mawon. Padane nggih gumunan. Tamune sing ora itu. Itu urusane mereka. Kan nggih melih katanya. Pun ganti omikron. Sambung kok. Nah, hal ini ki maksud hadis iki intinya pun diundang satu walimah, tetapi yang diundang itu cuma orang-orang yang sudah enggan untuk mendatang. Allah mau urusan mangan jana aku mau pakai untok. Nah, kan akhirnya orang yang miskin malah tidak diundang. Nah, itu sejelek-jelek makanannya orang jelek. Nah kemudian kalau ada orang diundang untuk satu walimah yang baik, ya walimah yang tidak melanggar syariat, kok dia itu tidak hadir, padahal tidak ada alasan dia. Boten enten keperluan nopo-nopo kok boten dugi. Dan dia maksiat kepada Allah Ta'ala. Sepele gitu. Sebetulnya kan kita menjalankan syariat itu ada yang enak loh ngeten iki, diundang, dicukupi loh ngeten. Buat teman boten purun. Ya syariat bagus. Enak, menguntungkan buat kita. Maka semakin banyak undangan, semakin ngirit kita sebetulnya. Tapi kenyataannya boten-boten malah boros tidak itu. Kalau kita tidak mulai ya kapan lagi? Maka kemarin tadi siang kan kerja amal soleh di apa itu di MI itu ya, pasang keramik. Pasang tonggone rabi arai ngalor-ngalor rasido wah tak sayangke. Nek wong muslim perkaya ngono batal, kapan akan hilang kemusyrikan semacam ini? Nek ditekoki lho ora apa-apa lakonono, mboten wani. Lah nggih lucu. Wong arahe niku lha nyet omahe mriko. Masya Allah. Tonggo desa niku malah lucu, Pak. Dadi sing manggon wedok niku seprika dereng wani napa-napa.
Dadi nikahe ngene wong lanang numpang nikah. Nang mriko. Sing wedok niku diring. Daerah poncol-poncol etan siman ini. Subhanallah. Usut punya usut itu ketakutan. Salah satu akan mati kalau dia terjang katanya. Subhanallah. Nek kula mastani mati kabeh. Oh, salah siji bakal mati kabeh. Kalau hal-hal semacam itu tidak dilanggar, maka akan terus-menerus. Kita akan kentir meyakini semacam itu. Maka dengan bermunculnya teman-teman kita itu punya nikah anaknya di bulan Muharram, bulan Suro itu bisa nek perlu koncone teka iki. Wong derawane teko kudu teko. Nah, misalkan seperti itu. Ya. Jadi manten itu ditandani tekan apa sedane bahaya tadi surat dibelas digawe kula. Apa nek gelem yo ora gelem yo wis kan. Masih moro minggat mikir berarti sing digawe niku kula. Nek kalau itu tidak direjak, kalau bisa malah diusahakan. Dia bilang orang itu lho apa toh? Dilalah 2 bulan saya sakit, Pak. Siapa sakit Pak kalau punya sakit begini. Dipait-kait sembarang kali. Ora mari iku. Subhanallah. Kalau tidak ada terjadi apa-apa ya meneng. Tapi kalau ada sesuatu dah wong loro lak nggih pun biasa dikait-kaitkan sembarang kali iki. Sing digawe nyirik dina lan sembarang kali. Subhanallah. Kesyirikan yang luar biasa. Terus sik muni ngoten niku nggih wong salat. Yo gak berat. Maka akidah itu harus ditanamkan lebih dahulu sebetulnya. Kita ini orang yang orang sudah berakidah atau orang yang musyrik itu harus jelas, harus jalan gitu ya. Harus diteliti sendiri saja. Jangan-jangan ibadahnya baik, sholatnya baik gitu ya, puasa juga baik, infaknya juga, apalagi haji, tapi tidak diperhitung. Ternyata sama sebegini begitu dan lain sebagainya tentang kemusyrikan. Jadi bagaimana kalau di hadapan Allah Ta'ala itu hangus? Maka sebetulnya ngaji itu yang awal yaitu akidah. Aku itu ditekankan dulu. Soalnya itu pondasi pokok. Pokoknya yang misalkan ya diusahakan kita itu usaha untuk berbuat sesuai dengan syariat yang ada. Jangan sampai orang Islam terus Islam ning kula wong Jawa. Islam ning kula wingi nganggo ora iso ninggalke Jawa iki. Wong Jawa kok kudu ngono to. Kan tidak harus seperti itu. Kesyirikan tidak akan hilang kalau kita tidak mengawali daripada hal yang semacam itu. Nah, saya pelajaran. Kula tetak anak kula niku di kandhane hake babai. Bukan bahasa biasa. Bang satu dan tunggal bulik. Hotel, saya kok malah ngitung lho, kula mboten ngitung. Hotel kan mboten gagas. Malah tambah semangat lho ya. Hari ini semangat. Hotel niku napa pusre ngeten niku. Cirose mboten asal. Mboten kedados napa-napa nggih meneng. Nggih mboten enten swara napa-napa nggih. Cobi nek bar niku terus kula napa keluarga kula apa sing ditetakne niku sakit lak terus digabung-gabung nek ngoten niku. Lah iya to. Nah. Dan anehnya orang-orang yang muslim yang kelihatannya sholat itu juga ikut mengiyakan. Nah, wah iya kok. Nah, itu kan sudah sama. Kalau bisa digagalkan macam harus digagalkan semacam itu. Artinya Pak D itu nggih ngoten tumpang suwuk. Bukan suwuk ngoten niku. Ibu saya sakit terus aku kuwati kok lumayan. Ya satu lah, wong ini ibu saya sendiri kok. Satu lah, sabulan. Mbok tinggal di jenenge mboten kula lakoni, mboten kula tinggal nggih kula malah matur nuwun. Minta apapun tidak sanggup. Minta garam lah, minta daun ganyong tidak pernah. Ini sudah tak obatkan, sudah tak terapikan Mas Teguh Sidarjo yang nanti kesyirikan itu lebih. Lah apalagi orang punya gawe, ya orang punya gawe ini, oh masya Allah, pun
luar biasa, mulai harinya, mulai acara kemantenannya. Maka ada sebagian dari kita ini yang masih disayangkan ngajinya ya baik, ngajinya baik, ngajinya jangan dicatat, ngajinya baik. Jangan wah terbaik wong ngaji lah ngaji, apa klerune kok dikleroki, enggak, ngajinya Quran Sunnah kok. Jangan dikelirukan. Lah niku pas dadi manten kerja nggih dibrondol terus diorek-orek terus. Nah itu kan urusan lain. Nek bab ngajinya tetap. Nah, orang kan kadang begitu. Ngajinya terus disalah-salahin, ngajinya enggak salah. Oh, yang ngaji bukan hanya dia sendiri kan, yang melanggar cuma dia. Intinya kalau kita ya jangan sebatas kita menasihati saja. Orang-orang yang dirasa orang yang melakukan satu kemaksiatan itu mau. Seandainya tidak mau ya sudah, dengan jalan yang baik. Orang memberikan nasihat itu dengan jalan hikmah. Jangan sampai malah sesama muslim tergelincir, tapi malah diunggah ke di mimbar atau dinaikkan ke media atau dijadikan bahan satu pengajian. Ning ora dinasihati sing berkenaan orang. Namanya orang kan punya kekeliruan. Contohnya kalau pulau kepleset kekeliruan ya harus diluruskan. Dan saya akan lebih alhamdulillah. Kalau tidak diluruskan malah saya bengkok terus. Nah, bengkok terus. Tidak malah terbalik gitu. Nah, tidak seperti itu. Jangan jadikan satu pengajian itu malah menjadikan memfitnah saudara-saudara kita sendiri. Jangan. Urusan dia. Kalau kita ya sudah. Guru yang menyampaikan namanya ngaji itu ya harus dari Quran dan dari Sunnah. Seperti itu. Ada pendapat-pendapat ya harus pendapat-pendapat yang memang ilmiah. Pendapat-pendapat yang ngawur bukan seperti itu. Adapun tentang kekurangan kita ya sudah pasti. Kekurangan kita masing-masing itu sudah pasti ada. Namanya juga orang. Makanya pentingnya kita itu saling menasihati satu sama lain. Hadis berikutnya wa anhu, dan darinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza du'iya ahadukum, apabila diseru salah satu dari kalian, fal yujib, maka hendaklah dia mengijabahi. Diseru walimah, diundang misalnya. Fa in kana shaiman, maka jika adalah dia itu puasa, fal yusolli, maka hendaklah dia itu mendoakan. Sholina dia mendoakan. Fa in kana muftiron, maka jika adalah dia itu orang yang tidak berpuasa, fal yut'am, maka hendaklah dia makan. Hidangan tadi. Akhrajahu Muslim, meriwayatkan Imam Muslim aidon juga, dari pendapat Imam Muslim juga. Walau, dan baginya Imam Muslim min hadis Jabirin, dari hadisnya Jabir radhiyallahu anhu, nahwu semisalnya. Waqala, dan berkata, fa in sa'a, maka jika dia mau iman, silahkan makan. Wa in sa'a, dan jika dia berkehendak juga, tarokan, meninggalkan. Mau ini aku hipertensi, ini daging kambing misalkan itu ya. Wah, ya wis lah, ramangan, jangan dikerja. Layak subuh to'ah, tidak boleh mencaci makanan, tidak boleh, itu tidak suka. Dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Panganan koyok ini lah, tidak makan. Apalagi dicerca terus makan, tambah lagi. Itu kan anak-anak. Sarapannya nopo ya, sego goreng, wah sego goreng terus dontek aja nih. Niku lah anak-anak. Ora pareng ngoten niku. Yen kersa ya dimamu, ora kersa ditinggal, cukup. Tidak sampai mencaci makanan. Tidak. Nah, yang dimaksud sebagian keterangan puasa ini puasa wajib. Bahkan ada sebagian berpendapat juga kalau itu puasa sunnah tidak apa-apa, mukah gitu. Ikram kepada kan masih bisa di sahur. Maka kalau teman-teman itu
sering gojekan. Poso Syawal sapa wani? Lah ngoten iki. Hari ini Idul Fitri, besok puasa. Wah, nek cara kula iso teh jajan lah. Lah wis dulur-dulur teko terus, "Nggih, ditedhi nggih, dimaem, nggih didahar lah." Terus ini lah panjenengan kula poso nak nggih. Padahal sunah. Nah, nek langsung puasa itu sudah saya mulai tapi gagal terus. Nah, akhirnya nggih pertengahan itu belakangan dimanfaatkan untuk silaturahmi. Lah apa wajib to silaturahmi? Nggih mboten kudu. Ning itu momen yang bagus. Pas kumpul terus kita datang itu kan baik. Apalagi ada sebagian teman-teman kita itu kalau puasa itu dijadikan satu mengumpulkan saudara-saudaranya. Ini buka bersama sak sedulure terus dikei tausiah. Kula nanti dikei ngoten niku teng Pak Lek kula. Lebih baiknya jenengan lek. Jenengan sing duwe gawe, jenengan sing paling nasihat teng mriku. Oh iya to. Nggih nek aku ora pinter. Islam itu ora butuh wong pinter ngomong. Nek pinter ngomong iso latihan. Ya. Pinter ngomong tapi pinter nglandar lah nggih mboten. Pun jenengan niku ngomonge nggo kita ngraketke persediaan ingkang dipun anjuraken kalih Allah lan Rasule sing dereng salat nggo salat teng masjid kiambak mengke lha wonten niku lakon sae. Mboten kudu golek mubalek golek ustaz golek guru ngaji mboten. Sing perlu mboten. Nek kudu ngoten nggih mboten apa-apa. Ini akan lebih baik kalau tuan rumahnya sendiri. Wis duduk, dunung-dununge. Nek mboten wonten pakai kepedutan. Nggih, tidak. Intinya kalau dia puasa, dia mendoakan ya, doa kebaikan bagi si pengantin ataupun bagi orang yang di sekitarnya untuk keumuman kaum muslimin. Ya, kalau tidak puasa, dia makan. Kalau dia cocok, kalau tidak cocok, ya sudah. Ya, ditinggalkan itu saja. Atau jatai digowo ndak wonten apa-apa. Nah, wonten kesek mboten nggih, enggak apa-apa. Nggih napa lah. Mboten nggih, Mas Budi nggih. Maksudnya kan pengajian keliling Pak, kula ya. Pengajian Sahih Bukhari tapi dililingkan. Tadarusien terus Sahih Bukhari kita bacakan. Berarti kadang nggih mboten ngarep-arep nek enten nggih tetep digarap kalau enten kok. Dan delok watese. Wah, kok sing teman rumah dibetok oh lho nggih mawon lah. Wong mboten ngoten nggih kudu lah nggih. Nek iki kelilingan malam napa? Pak. Malam Rabu. Kok sami malam Rabu niku. Yang lagi malam. Bagus. Bagus juga paling tidak kan rumahnya buat ngaji ya. Nggih, ampun jujuran itu wae. Intinya ngaji. Jadi cukup sekian apa yang saya sampaikan berkenaan insyaallah kalau ada waktu dan diisikan oleh Allah Taala dan panjang umur insyaallah kita sambung. Fa'ulu qawli hadza astaghfirullahaladzim subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha